Duduk rapi. Duduk rapi. Tangan ditampung. Kepala ditunduk. Kepala ditunduk. Doa. Bila Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Amin. Oke. Silakan matikan speakernya dulu sayang, semuanya matikan speaker. Silakan matikan speakernya ya. Umi absen dulu. Umi sebutkan namanya, hidupkan speakernya. Hadir Umi, bilang gitu ya. Yang Pak Umi panggil namanya, aktifkan speakernya, bilang hadir Umi, bilang. Oke. Yang pertama Afika. Hadir Umi. Naila. Hadir Umi. Umay. Umay. Umay ada? Umay ada Umay? Oke, Umay belum masuk ya. Bentar. Hani. Hani juga belum. Masuk Umi. Iya, tunggu bentar ya. Alifa. Hadir Umi. Zahra ada? Ada. Umi. Bunga. Bunga. Hadir Umi. Khadijah. Hadir Umi. Oke, bentar ya. Dengar suara kakaknya. Rahma. Udah. Rahma. Hani. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam. Hani udah sarapan? Udah. Udah duha? Udah. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang belum Umi panggil namanya? Queen Umi. Oh, Queen. Queen udah masuk. Udah. Alhamdulillah. Oke. Anak Umi. Iya, Zafira. Zafira udah Umi checklist, sis. Ini Rahma. Umi Tata belum Umi. Oh, Tata udah masuk. Udah. Tata apa kabar? Umi. Alhamdulillah. Tata udah sarapan? Udah Umi. Oke. Tata udah sholat duha. Tata udah duha, Tata. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita Umi buku apa Umi? BMR sayang. Udah. Kita review aja kaum kerabat. Kita udah belajar tentang kaum kerabat. Anak tahu kan apa itu kaum kerabat? Kita
masuk ke tiga lagu Melayu. Silakan. Orang dekat. Orang dekat. Taman berapa Umi? 36 tentang lagu Melayu. Nah, yuk buka halaman 36. Sudah halaman 36. Sudah Umi. Sudah Umi. Umi. Tentang apa? Sudah. Apa itu? Tentang lagu. Lagu Melayu. Lihat halaman 36. Kita hari ini akan membahas tentang lagu Melayu. Yang pertama, anak Umi harus tahu membedakan dan mengetahui jenis-jenis lagu Melayu. Yang kedua, tujuannya anak Umi bisa nanti menyanyikan tahu lagu Melayu itu bagaimana, apa-apa saja, dan bisa menyanyikannya. Ya, Halaman berapa Umi? halaman 36. 36 Alifa. Sudah ya, sudah halaman 36 ya. Sudah Umi. Nah, sekarang kita akan masuk ke lagu pertama. Apa itu lagu? Sebelum kita mengetahui lagu Melayu, kita harus tahu dulu lagu itu apa. Siapa yang bisa membacakan apa itu lagu? Coba Afika. Afika coba bacakan Afika. Apa itu lagu Afika? Coba dengarkan Afika ya. Yang lain coba matikan speakernya sayang. Yang lain matikan dulu speakernya. Afika ingin membaca ya. Coba kita dengarkan Afika. Ya lanjut Afika. Lagu adalah berbagai macam suara yang mengeluarkan irama, seperti nyanyian irama. Irama dari alat musik ataupun dari suara alam. Misalnya seperti suara angin sepoi-sepoi yang meniup daun. Oke, jadi lagu itu adalah segala yang berhubungan dengan macam suara yang mengeluarkan irama. Jadi kalau dia tidak ada irama berarti itu bukan lagu. Jadi lagu itu adalah segala macam suara yang mengeluarkan irama. Contohnya ada nyanyian, irama dari alat musik ataupun dari suara alam. Kalau kita cuman berbicara, mengatakan sesuatu kalimat, itu tidak termasuk lagu karena dia tidak mengeluarkan irama. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke Melayu. Siapa yang tahu Melayu itu apa? Suku. Coba Naila, coba baca baris kedua Naila. Apa kita akan mengetahui apa itu Melayu? Melayu adalah sebutan umum bagi suku, bangsa, dan budaya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Masya Allah, keren. Nah, Melayu itu sebutan untuk suku bangsa yang tinggal di Asia Tenggara. Nah, khususnya kita di Riau. Orang yang di Riau itu memiliki budaya atau disebut dengan suku Melayu. Tapi tidak semua orang yang tinggal di Provinsi Riau itu bersuku Melayu.
Cuman sebutan untuk orang Asia yang tinggal di kawasan Asia Tenggara itu disebut dengan orang Melayu. Nah, kalau kita gabungkan, jadi lagu Melayu itu apa? Nah, lagu Melayu, lagu yang diciptakan oleh orang-orang Melayu. Oke, lagu Melayu itu adalah lagu yang tercipta dari sejak dulunya dari orang-orang Melayu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis lagu Melayu. Jenis lagu Melayu itu ada lagu Melayu yang memakai musik, ada lagu Melayu yang tidak memakai musik. Contoh lagu Melayu yang memakai musik apa-apa aja? Siapa yang tahu? Coba Hani. Hani, jenis lagu Melayu yang memakai musik apa-apa aja, Hani? Joget, langgam. Apa, Hani? Jenis lagu Melayu yang memakai musik apa, Hani? Ya, coba di garis bukunya jenis lagu Melayu yang memakai musik yang pertama ada langgam, ada gazal, ada zapin, ada joget. Terus jenis lagu Melayu yang tidak memakai musik ada syair, ada begandu, ada nanduk, ada rato dan melala. Jadi kalau langgam, gazal, zapin dan joget itu kalau dinyanyikan dia diikuti atau dibarengi dengan alat musik, baik itu instrumen, ada gendang, ada suling ataupun gambus. Sedangkan kalau lagu Melayu yang tidak memakai musik dia hanya diucapkan dengan irama tapi tidak memakai musik, misalnya seperti pantun atau puisi. Pantun atau puisi kita ucapkan dengan nada-nada tertentu, dengan irama-irama tertentu, namun dia tidak memakai musik. Nah, selanjutnya penyanyi lagu Melayu disebut apa? Biduan. Penyanyi lagu Melayu disebut biduan. Jadi yang menyanyikan lagu Melayu itu, misalnya Umi nih, Umi menyanyikan lagu Lancang Kuning. Umi lah biduannya yang menyanyikan lagu itu, seperti itu. Misalnya ada yang nanya siapa biduannya? Biduan itu adalah orang yang menyanyikan lagu Melayu. Kemudian yang memainkan alat musiknya, siapa namanya? Tukang nih. Iya, tukang. Jadi yang memainkan alat musik itu namanya tukang. Di dalam lagu Melayu, alat musik yang digunakan ada itu di bawah. Ada bebano, ada gendang. Jadi ada tukang gendang, tukang rebab, tukang suling, tukang gambus, dan tukang pukul gong. Nah, kita coba selanjutnya di halaman 38. Umi mau tanya, lagu Lancang Kuning itu termasuk ke dalam lagu yang memakai alat musik atau tidak? Siapa yang tahu? Pakai Umi. Bunga keren. Bunga dapat Umi plus ya. Karena Bunga bisa jawab pertanyaan Umi. Jadi lagu Lancang Kuning itu adalah lagu yang memakai alat musik. Nah, lagi lagu Lancang Kuning termasuk ke dalam jenis lagu apa? Lagu Melayu, Mi. Ya, Melayu. Ada itu Umay atau Bilkis tadi tuh? Bilkis, Mi. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Lagu Lancang Kuning. Nah, lagu Lancang Kuning itu adalah berasal dari
Provinsi Riau dan dia termasuk ke dalam lagu Melayu jenis zapin. Zapin itu yaitu lagu Melayu yang diiringi alat musik instrumen, gendang, seruling dan sebagainya. Kenapa dia bisa dikatakan lagu lancang kuning? Lancang itu apa? Coba dibaca. Umi mau dengar. Umi mau dengar Khadijah. Khadijah bisa dengar Umi? Khadijah masih ada? Oke, coba Queen masih ada? Masih Umi. Coba Queen baca Queen. Halaman 38 dari lancang adalah. Yang lain dengan Lancang adalah kapal layar orang Melayu, sedangkan kuning adalah warna kepunyaan raja ataupun sultan. Oke. Jadi lancang itu adalah kapal layar orang Melayu di zaman dahulu. Zaman dahulu orang Melayu itu menggunakan kapal yang namanya lancang. Terus kuning itu warna lambang kepunyaan sultan atau raja di provinsi Riau atau Melayu. Lancang kuning itu adalah kapal atau sultan. Jadi lancang kuning itu adalah kapal kepunyaan raja atau sultan Melayu. Paham? Ada yang mau tanya? Sampai sekarang kapal yang kuning itu menjadi lambang Provinsi Riau. Anak Umi tahu lambang Provinsi Riau sampai sekarang adalah lambangnya kapal lancang. Siapa yang pernah pergi ke Stadion Panam? Nah, di sana itu ada, kita naik itu ada kapal lancang kuning, mirip dengan gambar buku PMR kita. Nah, nanti kalau ada Umi lewat di sana di stadion itu pasti nampak kapal patung tugu kapal lancang kuning. Nah, oke, kita lanjut ke lagu Melayu selanjutnya ada Soleram. Soleram itu juga halaman 40. Kita menyanyikan lagu lancang kuning. Soleram. Siapa yang bisa menyanyikan lagu lancang kuning? Yang bisa menyanyikan lagu lancang kuning dan mau dapat nilai plus dari hari ini. Siapa yang mau? Lancang kuning, belayar malam, belayar malam. Angkat tangannya. Ini bilang coba. Yang bisa menyanyikan lagu lancang kuning dapat nilai plus dari hari ini. Ini ujian praktek BMR kita nanti ya, menyanyikan lagu lancang kuning. Jadi kita belajar dulu ya sama-sama. Siapa yang bisa nyanyi lancang kuning? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau bisa nih, cuman malu anak Umi. Bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama. Dia itu Ani. Coba buka halaman PMR-nya halaman 36, itu ada lirik lagu lancang kuning. Itu ada lirik lancang kuning. Nah, itu ada 2 kali, ada tanda 2 kali, berarti di setiap ada tanda 2 kali itu lagunya diucapkan diulang 2 kali. Haluan menuju.
haluan menuju ke laut dalam. Itu dua kali nyanyiannya. Oke. Sama ya. Ini adalah ujian praktek anak Umi. Ujian praktek semester 1 bulan depan. Umi halaman berapa, Umi? 39 sayang. Umi halaman berapa? Halaman 39. Halaman berapa? Halaman 39. Halaman berapa, Umi? Pusing Umi. 39. Udah? Enggak. Online. Ya. Katanya. Halaman 39. Udah. Nah, kita sampai ya nanti sama-sama. Lagu Lancang Kuning 1 2 3. Lancang kuning. Haluan menuju ke dalam. Lanjang Kuning berlayar malam. Kalau nahkoda kuranglah paham alam kapal alamat kapal lancang kuning berlayar kuning. Oke. Kira-kira seperti itu iramanya. Umi juga tidak terlalu pandai bernyanyi, tapi irama yang kira-kira seperti itu. Nanti ujian praktek kita, ujian BMR kita adalah Ananda Umi. Silakan dicatat di buku BMR-nya. Ujian praktek BMR kita adalah menyanyikan lagu Lancang Kuning, divideokan. Setelah itu nanti dikirim ke Umi, oke? Nah, itu Umi jadikan sebagai ujian. Sebagai ujian apa Umi jadikan lagu Lancang Kuning? Ya, praktek BMR. Oke, kita lanjut ke Arab Melayu, halaman 43. Coba buka halaman 43. Sudah, Umi. Sudah semuanya halaman 43. Sudah, Umi. Sudah, Umi. Oke. Alhamdulillah. Nah, coba kita belajar cara menyambung huruf Arab Melayu. Nah, cara menulis huruf Arab Melayu itu ada ketentuannya yang pertama. Setiap kata yang berbunyi I di awal, coba perhatikan bukunya yang Umi baca. Setiap kata yang berbunyi I di awal diberi huruf alif, dengan huruf hamzah di bawahnya. Setiap huruf alif dengan diberi huruf alif dengan huruf hamzah di bawahnya. Ya. Iba.
Kalau huruf I di Arab Melayu itu, alif kita bagian ada hamzah di bawahnya. Ini adalah huruf I di bahasa Indonesia. Misalnya seperti isi. Ada contohnya di bawah. Ada isi. Isi itu seperti ini. Enggak pakai baris ya, Umi lupa. Nah, isi. Setiap kata yang berbunyi I di awal. Nah, ini I di awal dilanjutkan dengan si. Nah, ini adalah bacanya isi. Tuh. Nah, ini kita pelajari sekarang ini huruf I di awal. Huruf I di awal ini adalah huruf I di awal. Huruf I di awal itu kita mulai dengan huruf alif hamzah di bawahnya. Oke, selanjutnya ada setiap kata yang berbunyi diberi ilah huruf ya dan berbentuk huruf ya akan berubah apabila tunggal berada di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau huruf ya, misalnya bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa Indonesianya. Dalam Arab Melayu, ya ini baik dia di tengah, di tepi, di awal. Hurufnya seperti ini ya. Nah, tuh. Ini huruf Melayu. Ya. Baik dia di tengah maupun di pinggir ataupun di akhir. Tapi bentuknya di tengah, di akhir itu berbeda-beda. Coba lihat halaman 43. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kalau di akhir dia seperti ini. Ini ya di akhir. Kalau ya-nya di tengah seperti ini. Ya-nya di awal seperti ini. Dan ya-nya juga seperti ini. Nah, itu huruf ya. Sekarang kita coba perhatikan halaman 44. Rambut udah. Nah, halaman 44. Anak Umi harus ingat ya, huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain adalah huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah. Ini huruf ini. Tidak itu huruf ini dia tidak bisa disambung dengan huruf apapun. Baik dengan a, ya, atau yang lain. Dia akan berdiri sendiri. Hanya bersambung di akhir. Katakannya lagi. Huruf yang hanya bersambung di akhir yaitu alif, ro, dal, dan ta. Nah, itu. Itu ketentuan dari Arab Melayu ya di Ananda Umi. Itu adalah ketentuan tulisan Arab Melayu. Untuk lebih lanjutnya silakan dilihat ini tata cara tulis Arab Melayu. Nah, itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke tematik. Silakan buka tematiknya. Kemana, Umi? Tematik tema. Halaman berapa, Umi? Oke. Halaman berapa, Umi? 81.
Halaman 81. Sudah, Umi. Sudah? Sebelum kita masuk ke halaman 81, Umi mau nanya dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari di tema 4? Tema 1 kita belajar tentang apa? Hidup Subtema 1 kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Yang bisa jawab dapat nilai plus dari Umi. Hidup dukun. Hidup sehat. Hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Kalau tema 1, hidup bersih dan sehat di mana? Coba jawab. Angkat tangannya. Umi, Rikis izin ya. Di rumah. Di rumah. Siapa yang jawab di rumah tadi? Sebutkan namanya. Anak Umi. Di rumah, Umi. Siapa yang jawab di Anak rumah Umi. tadi? Namanya. Anak Umi. Oke. Afika Queen Bunga. Siapa lagi? Anak Umi. Rahma. Anak Umi. Nah, Rahma Umi. itu kita belajar rukun di rumah. Umi. Ya. Umi. Coba Siapa yang menjawab itu? Nah, Umi mau tanya, yang sudah kita pelajari ada hidup rukun. Oh iya, Bilki. Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Ya, oke, Bilki. Nah, kita lanjut ke subtema. Pertama, Umi mau tanya tema 1, kita ada belajar tentang bangun datar. Siapa yang bisa menyebutkan satu jenis bangun datar? Bisa disebutkan anak Umi baru menjawab. Siapa bisa? Anak Umi. Panjang Umi. Panjang Umi. Tiga Umi. Bagus. Kok Umi minta izin keluar Umi? Siapa yang izin keluar, sayang? Nela. Bilkis Mi. Bilkis ya, Bilkis ya. Udah Umi, udah ya. Oke. Ada segitiga, ada apa lagi contoh bangun datar? Segi empat. Umi. Oke. Segi empat. Umi. Segi panjang Umi. Segi empat. Naila. Segi empat Umi. Iya. Trapesium. Siapa yang jawab trapesium tadi? Sebutkan namanya. Bunga Umi. Bunga, oke. Yang menjawab segi panjang siapa tadi? Segi panjang siapa tadi? Oke. Nah, apa itu contoh-contoh bangun datar. Sekarang di subtema 3 kita masuk ke bangun ruang. Nah, silahkan perhatikannya. Halaman 85. Halaman 85 kita akan belajar tentang bangun ruang. Nanti kita akan melihat perbedaan antara bangun ruang dan bangun datar. Apa sayang? Halaman berapa? Halaman 85. Halaman 85. Sudah, Umi. Nah.
Ya, kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang. Umi Mbak Umi. Lihat sayang, halaman 85. Halaman berapa Umi? Halaman 85. Udah? Udah Umi. Tunggu ya, halaman 85. Udah? Udah? Silakan. Udah Umi. Siap. Buku apa Umi? Siapa yang nanya buku tuh? Apa Umi? Buku tematik, tema 4. Udah? Duduk. Nah, silakan perhatikan Umi, kita akan belajar bangun. Nah, bangun ruang. Nah, coba Umi buatkan satu contoh. Siapa yang tahu ini bangun datar apa namanya? Persegi panjang Umi. Oke, panjang. Persegi panjang. Oke, ini namanya adalah persegi panjang. Nah, kenapa dia dikatakan persegi panjang? Salah satu ciri-ciri persegi panjang itu adalah setiap sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sisinya. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi 1 dengan sisi 3 berhadapan, dia sama panjang. Sisi 4 dan sisi 2 berhadapan, dia sama panjang. Karena itu dia dikatakan persegi panjang. Sekarang coba lihat contoh Umi berikutnya. Coba perhatikan, ini apa yang Umi buat. Keren. Semuanya keren. Oke, dengar Umi dulu. Iya betul, balok. Persegi panjang. Apa perbedaan antara persegi panjang dengan balok? Dia sama-sama memiliki sisi berhadapan sama panjang. Apa bedanya antara persegi panjang dengan balok? Ada yang tahu? Ada ruang panjang Umi. Apa? Ruang panjang Umi. Ruang panjang Umi. Ada ruang Umi. Ada ruang. Good. Siapa yang menjawab ada ruang tadi? Siapa lagi yang menjawab kalau itu karena ada ruang? Zafira. Siapa lagi? Bunga Umi. Bunga. Ya, perbedaannya adalah kalau persegi dia hanya dan tapi kalau balok Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bunda. Iya, ini mau izin keluar Umi. Oh iya nggak apa-apa Bunda Naila ya Bun. Iya, Naila. Karena ya. ada keperluan nih. Oh iya nggak apa-apa Bun. Ya, makasih Umi. Ya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Kalau balok dia mempunyai panjang dan ruang. Ruang ini kalau bangun ruang namanya volume. Jadi
Kalau bangun datar hanya memiliki tinggi dan panjang, sedangkan bangun ruang memiliki tinggi dan panjang dan juga volume. Nah, tahu apa perbedaannya bangun datar dengan bangun ruang? Bisa membedakan antara bangun ruang dan dengan bangun datar? Ada volume, Umi. Oke. Umi mau mendengar satu-satu. Siapa yang bisa menjelaskan bangun datar itu apa, bangun ruang itu apa? Coba sebutkan, angkat tangannya, sebutkan namanya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bangun datar itu gimana? Bangun ruang itu bagaimana? Nah, Umi ulang. Kalau bangun datar, dia hanya memiliki tinggi dan panjang. Sedangkan bangun ruang, dia memiliki tinggi, panjang, dan juga volume. Silakan dicatat biar anak Umi paham nanti pas ujian, karena ini nanti masuk ke dalam ujian. Bedanya bangun ruang itu memiliki volume, sedangkan bangun datar tidak memiliki volume. Bangun datar ini disebut juga dengan 2 dimensi. Nah, kalau bangun ruang disebut juga dengan 3 dimensi. Silahkan dicatat. Yang pertama, bangun datar itu adalah, Umi diktekan, ini dicatat ya sayang. Silahkan dicatat. Bangun datar adalah, silakan dicatat. Bangun datar adalah sebuah bangun yang hanya memiliki luas panjang dan tinggi Itu di atas. Udah? Belum, Umi. Hah? Belum, Sulit. Umi. Bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki luas, panjang, dan tinggi. Sudah? Belum, Umi. Oke, Umi tunggu. Bangun datar. Hanya memiliki luas, panjang, dan tinggi. Sudah? Belum, Umi. Oke. Sudah, Umi.
Oke, kita tunggu teman dulu ya. Ya, Umi. Oke, ya. Sudah bagus. Bentar. Umi. Sudah semuanya? Sudah, Umi. Sudah, Umi. Belum, Umi. Yang belum silakan Umi tunggu, nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Bangun ruang adalah, silakan dicatat, Umi diktekan. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki luas, volume, panjang, dan lebar. Panjang, tinggi. Volume, tinggi, dan panjang. Sudah? Belum, Umi. Oke. Sudah, Umi. Sudah, sayang? Belum, Umi. Ya, yang belum boleh dilanjutkan. Umi tunggu. Sudah, Umi. Sudah? Sudah, Umi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, bangun ruang itu memiliki ruang di dalamnya. Jadi, anak-anak Umi ingat aja, kalau bangun ruang, dia memiliki ruang. Nah, ruang itulah yang disebut dengan volume. Ya, yang disebut dengan volume. Nah, sekarang karena dia memiliki ruang, maka sehingga bangunannya seperti ini yang sudah kita buat tadi. Bisa Nanda Umi perhatikan juga buku paketnya. Nah, ini bangun apa namanya tadi? Balok. Ya. Umi. Balok, Umi. Iya, ini baloknya. Balok, Umi. Ya, ini balok. Balok, Umi. Balok, Umi. Coba coba lihat halaman 58. Nah, bangun ruang itu apa saja jenisnya? Yang pertama ada balok. 85 ya, halaman 85. Ada balok. Nah, seperti ini. Yang kedua, ada
Yang kedua ada apa? Raka membawa manisan buah. Kemasan manisan buah berbentuk apa? Manisan Umi. Berbentuk. Nah, yang kedua adalah Umi. ini jenis-jenis bangun ruang ya. Yang ketiga, Nando membawa coklat kacang. Kemasan coklat kacang berbentuk prisma segitiga. Ada 9 ruas segi garis ditemukan pada kemasan. Nah, yang ketiga apa jenisnya? Prisma segitiga. Oke. Nah, yang keempat, coba baca Zahra. Coba baca Zahra yang keempat, Zahra. Dia membawa biskuit coklat. Kemasan biskuit coklat berbentuk 5/4. Ada 8 ruas garis ditemukan pada kemasan itu. Nah, nampak gambarnya? Nah, yang keempat itu, bangun ruang yang keempat ada 5/4. 5/4. Coba yang kelima. Coba baca Rahma yang kelima, Rahma. Laras membawa biskuit. Kemasan biskuit berbentuk prisma segi 6. Ada 18 luas garis ditemukan pada kemasan itu. Oke, Masya Allah. Jadi yang kelima ada prisma segi 6. Silakan Anda Umi lihat sisinya masing-masing berapa. Nah, sekarang, Umi mau tanya, kelima bangun ini disebut bangun apa? Bangun ruang. Bangun datar. Ya Allah, keren. Bangun ruang. Sekarang kita masuk ke cara membaca sisinya. Kalau di kalau di bangun datar, persegi panjang itu hanya ada berapa sisi? 4, Umi. Ada 4 garisnya. Kalau di bangun datar, balok itu memiliki berapa ruas garis? Ada yang tahu? Dua 12. Oke. Sekarang kita mau mencari mana yang ruas garis 12 tersebut. Nah, perhatikan baik-baik Umi. Kita akan buat tanda. Kita akan buat tanda di setiap sudutnya. Titik sudutnya. Yang pertama titik A, titik B, titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F, ini F, ini ada G, dan ini ada H. Coba kita hitung sama-sama. Ada berapa buah titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi titik sudutnya ada berapa?
8 Umi. Oke, kita dapatkan titiknya ada 8. Ini titiknya 8. Sekarang kita ingin mengetahui jumlah ruas garisnya ada berapa? Coba kita hitung. Ruas garis itu adalah antara A dengan B, itu adalah ruas garis yang pertama. Coba kita hitung. Garis A dan B. Nah, kita kasih namanya ruas garis AB. Nah, ruas ini kita cari ruas garis ya. Nah, ruas garis yang pertama apa namanya? A dan B Umi. A dan B Umi. Oke. Ini titik ruas garis. Yang pertama A dan B. Yang kedua B dan C. Antara B dengan C. Ini ruas garis yang kedua. Namanya ruas garis BC. Kita kasih namanya BC. Setelah itu, kalau ini ruas garis apa namanya? A. AD. AD. Apa yang belum? AD. Setelah itu kita cari ini. E dengan kesini. Ruas garis dengan E dengan F Umi. Oke, ini adalah ruas garis EF. F. Nah, tuh. Bentar, ini yang kesana. Nah, sudah berapa ruas garis kita dapatkan? Sudah, Am? Ami juga Umi. sudah. Yang kelima. Kelima nih ke atas. Tadi dari F terakhir kan, sekarang kita ke atas. F dan G Umi. kita ketemu lagi ruas garis FG. Setelah kita lihat yang di sini. Ini ruas garis apa namanya? E dan E dengan H. Jadi kita kasih namanya EH. Oke, yang ketujuh kita cari masih ada ruas garisnya. Yang mana lagi? Kira-kira ruas garisnya yang mana lagi? D E Umi. Iya, D dengan Umi. E. Dapat lagi. Yang ke-8. Mana lagi ruas garisnya? Siapa bisa mencarinya lagi? Setelah DE yang mana lagi? CF Umi. Oke. Ketemu lagi. C dan F. Nomor 8. Mana berapanya? C dengan F. Masih ada? Masih ada ruasnya? Mana kira-kira? BG Umi. BG Ada. Umi. Oke, nih BG. Ah, nih. BG Umi. BG Umi. BG Umi. Oke. Umi. Masih ada yang ke-10. Coba kita lihat-lihat. Masih ada?
Ada Umi. Umi. Iya, ada garis AH. Nih. Umi. Nah, jadi ada berapa ruas garis dia? 10. Ada 10 ruas garis. Jadi balok itu memiliki 8 titik, 10 ruas garis. Dan tentunya juga memiliki 10 bentar. Umi 12 Umi ruas garisnya. Oh iya, Umi salah angkanya. Ini di bawah juga. It's my home. Coba kita hitung lagi. Ada AB, ada BC, ada AD, DC-nya ketinggalan ya. Oh iya, DC-nya ketinggalan. Ada ruas garis DC. DC. Apalagi yang ketinggalan? Ada apa? Iya, ada H. Apa? Ade sudah. Ade sudah tadi. Umi. HG. Iya, HG. Nah, pas 12 dia. Jatuh. Ini nanti keluar ujian mungkin ya, jadi Umi harus belajar. Ini bisa nampak enggak nih? Baunya lagi bersinar nih. Nah, nih. Dah. Sekarang coba buka halaman 86. Halaman 86. Nah, halaman 86 itu ada tulislah ruas garis pada bangun datar. Pada bangun ruang di bawah ini. Itu ada berapa bangun ruang? Ada 4 Umi. Siapa yang pertama yang tahu bangun ruang yang pertama itu bangun ruang apa? Kubus Umi. Iya. Kubus Umi. Ya. Nih ada kubus. Bangun ruang yang kedua, siapa yang tahu itu bangun ruang apa namanya? Prisma segitiga. Silakan ditulis di buku paketnya pas buku paketnya itu. Ini di sininya. Ini apa namanya? Ini kubus. Ini apa? Tadi prisma segitiga. Nah, silakan ditulis di bukunya. Silakan ditulis di buku. Halaman 86 sayang. Ini adalah kubus. Nah, sudah. Belum Umi. Prisma segitiga. Yang nomor 2 itu prisma segitiga. Nah, yang nomor 3 itu silakan ditulis nama bangun ruangnya 5
segi 4. Lima segi 4. Dah? Belum, Ome. Ya, nggak apa-apa. Banyak ini. 5 segi 4. Udah, Umi. Udah? Nah, Nomor 2 yang tuh apa, terakhir, Mem? Belum, Me. yang nomor 2 itu prisma segitiga. Yang nomor 2 prisma segitiga, yang nomor 3-nya itu 5 segi 4, yang kelimanya itu namanya prisma segi 6. Silakan ditulis. Yang nomor 4 itu prisma segi 6. Prisma segi 6. Namanya aja. Ditulis di buku paketnya saja, biar nampak nanti anak Umi kalau buka buku. Udah, Umi. Sudah? Udah, Umi. Nama ini. Coba sekarang lihat ke kameranya. Lihat ke Umi. Untuk soal yang pertama, coba lihat. Coba lihat soal yang pertama. Yang soal pertama itu apa nama bangun ruangnya tadi? Apa nama ruang? Kubus, Umi. Ya, ada kubus. Nah, coba lihat. Ya, nama bangunnya kubus. Ruas garisnya. Kita akan mencari berapa ruas garisnya. Di sini ruas garis. Apa nama ruas garisnya? Berapa jumlah ruas garisnya? Yang pertama kita akan melihat seperti balok tadi. Kita akan hitung berdasarkan nama yang sudah kita kasih. A, B, C, D, E, F, E, H. Jadi ada berapa titik dia? Ada berapa titik semuanya? 4, 5, 6, 7. 8, Ome. 8. Hebat. 8, Umi. 8, Umi. Ruas garisnya. Ruas garis. Oke. Lihat kameranya lagi. Kita akan mencari ruas garisnya. Yang pertama mulai dari AB. Ruas garis AB kita buat di sini. AB nomor 1, nomor 2. Mulai dari mana? Dari BC. Nah, BC. ruas garis BC. Yang ketiga. Dari C ke sini apa nama ruas garisnya? DC. Oke. Nah, setelah itu yang keempat. Ini ke sini. Apa namanya? AD. AD. Oke. Nah, setelah itu kita ke atas lagi. Ke atas. Apa nama ruas ini yang Umi tunjuk nih? AE. Oke, AE. AE. Setelah itu yang Umi tunjuk apa nama ruas garisnya?
BF. BF, keren. Siapa yang jawab tadi tuh? Rahma, Umi. Oke, Rahma. Nah, selanjutnya ruas garis yang ketujuh, Umi tunjuk apa nih nama ruas garisnya? CG. Siapa? CG. Queen. Oke. Hebat anak ini, pintar. CG Umi. Ya. Selanjutnya yang Umi tunjuk, ini ruas garisnya apa namanya? HD. HD Umi. D juga boleh, DH juga boleh. Biar berurutan kita mulai dari D saja ya. Nah, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian atas. Ini apa namanya garisnya? EF. EF. Itu teman-teman. Selanjutnya ada ini apa ruas garisnya namanya? HD. Selanjutnya garis sini. Apa namanya? EH. Di terakhir ini apa namanya? GF. Oke, jadi semua ruas garisnya ada berapa? 12. Ya, 12 ruas garis dalam kubus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia kubus ini mempunyai 8 titik, 11 ruas garis. Oke. Coba Ananda Umi, coba yang nomor 2, prisma segitiga. Itu berapa ruas sisinya? Ayo sama-sama kita kerjakan. Siapa yang paling cepat kasih tahu Umi nanti? Silakan dibuat di buku temanya. Berapa ruaskah dia? LQ. Sebelah sini. Ini LQ. yang di bawah 3. Sudah? Siapa yang paling pertama? Angkat tangannya Ana Umi. Siap, selesai gitu bilang. Kolasmi bilang. 5 orang pengumpul pertama dapat poin tambahan. Ayo cepat. Tapi hitung baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan ruas garisnya.
kasih Bilkis saja ya, Mek. Apa? Sudah, Mek. Nanti biar aja Bilkis yang ngerjain, Mek. Sudah, Mek. Sudah. Sudah. Mas Agi sudah. Ada 9. Queen. Oke, Queen sudah. Mek. Ada Ah? berapa? 9 garis. Bunga udah. Ini bagus-bagus fokus. Tata udah, Umi. Apa sayang? Tata udah. Oh, Tata. Oke, Tata. Anak sudah, Umi. Siapa? Oh, Zahra. Umi. Zahra sudah. Ya, siapa yang paling cepat lagi? Oh, Bunga. Iya, Bunga udah. Bunga, Zahra, Queen, Tata. Rahma udah, Umi. Oh, Rahma. Oke. Udah, Umi. Zahra udah. Zahra sudah, Iya. Umi. Ani udah. Udah, Umi. Oke. Siapa lagi? Umi. Baru 6 orang. Zafira udah, Zafira. Sudah, Umi. Oke, Zafira. Deh. Sudah, siapa lagi yang sudah? Afika sudah, Afika. Alifa sudah, sayang. Sudah, Umi. Oke. Siapa lagi? Zahra sudah ya. Naila keluar, Umay nggak ada. Khadijah keluar. Bilkis keluar. Oke, semuanya sudah. Tinggal Alifa. Nah, sekarang iya, Zahra sudah Umi checklist. Nah, coba berapa jumlah ruas garisnya? 9, Umi. Oke, siapa yang menjawab 9? Zafira, Umi. Zafira. Umi. Gue Semuanya menjawab 9. Iya, Umi. Iya, Umi. Jadi ruas garisnya ada 9. Ini apa namanya tadi? Prisma Segitiga. segitiga. Ada sudut P, sudut Q, sudut R, sudut S, sudut T, dan sudut U. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada berapa? 6, Umi. 6. Ruasnya ada 9. Yang mana ada 9 tuh? Yang mana-mana saja ruas yang 9 tuh? Yang pertama P. U. Apa? PR. Oke, boleh PR. Sudut D. Yang kedua apa? RQ. Betul. Yang ketiga PQ. Pintar. Hebat. Apa? SU. Apa lagi? ST. Ya. Apa lagi? UR. UR. Ya. Yang keenam ada UR. Yang ketujuh apa? UT. UT. Q. Queen hebat.
Yang 8. RU. R. R udah. Apa lagi? PM. UT. L. Apa? PS. T. E. Udah. Nih, udah. Ke bawah. T. QT. Ah, QT. Siapa yang jawab T tadi? Zafira. Umi. Kiraku. Q. Terakhir apa yang belum kira-kira? Oke. ST. Umi. ST. Nah, jadi dia ada 9 ruas garis. Nah, ini ruas garis nih. Ha. Mi, paham? Paham Umi. Alhamdulillah. Nah, tugas di rumah silakan dikerjakan nomor 3. Nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan di rumah nomor 3 dan 4. Halaman berapa, Mi? Di foto halaman yang tadi sayang, di bawahnya, di bawah prisma segitiga nih, ada 2 lagi soalnya yang belum. Silakan itu dikerjakan. Iya. Nah, yang nomor 3 dan 4-nya, nomor 1 dan 2-nya sudah kita bahas. Tinggal nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan di bukunya. Nggak usah disalin ya sayang ya, cukup dibuat di sini, di sebelahnya. Pahim Tum? Paham. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan Ananda Umi. Dikerjakan latihannya yang 2 itu, nomor 3 dan 4, nanti dikirim sama Umi. Boleh terakhir dikumpul hari Jumat depan, ya. Terakhir dikumpul Jumat depan. Oke. Dan Umi ingatkan lagi untuk setoran mufrodatnya, Umi tunggu mulai dari hari Senin, Umi tunggu setoran mufrodatnya. Yang keempat ya, sekarang kita udah masuk ke mufrodat yang keempat. Jadi yang ketinggalan, Umi berharap Ananda Umi menyusul. Jadi cepat. Betulnya kalau Ananda Umi menghafal 2 kosakata sehari, anak Umi bisa sampai ke tema yang sesuai pembelajaran kita. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat Ananda Umi belajar. Sebelum kita pembelajaran berakhir, kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa yang mau mimpin doa setelah belajar? Ini tunjuk aja ya. Bentar. Coba Umi mau dengar. Tadi pembukaan baca doa sebelum belajar siapa? Zafira Umi. Iya, Zafira. Nah, sekarang coba Umi mau lihat. Iya. Rahma. Zahra. Coba Zahra pimpin doa setelah belajar, Zahra. Zahra.
Tangan ditampung. Kepala. Tangan ditampung. Kepala ditunduk. Kepala Tangan ditunduk. ditampung. Kepala ditunduk. Ikra'ut. 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 A'udzu billahi Allahumma arinal haqqo haqqo Ibah wa arinal batila batila warzuqna jadinaka. Amin. Oke, syukron Anda Umi yang sudah bergabung hari ini. Boleh meninggalkan kelas kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zafira. Assalamualaikum Tata. Assalamualaikum Pani. Assalamualaikum Pani. Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Semangat belajar. Assalamualaikum. Ini siapa yang nih anak Umi? Oke. Dadah Queen. Oke, Umi tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.